Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, sobat-sobat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, selamat ya, berkah hidupnya, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dibimbing, selalu diarahkan ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat sekalian, saudara-saudara sekalian, di pertemuan kali ini ya kita melanjutkan membaca kitab Ruhul Waroyahin ya, syarah kitab Riyadhus Shalihin, syarah yang ditulis oleh Al-Ustadz ya Abdul Hadi bin Said Al-Bustani dan Ziyad bin Muhammad. Semoga kita membaca kitab ini memberikan manfaat saudara-saudara sekalian ya, memberikan ya yang belum tahu mungkin memberikan tambahan ilmu ya, yang sudah tahu mungkin lebih mengingat-ingat kembali begitu. Nah baik, di kali ini saudara sekalian kita masuk ke bab berikutnya ya, kemarin tentang bab ikhlas ya dan niat. Nah sekarang kita masuk ke bab taubat. Nah ini semoga istiqomah. Ke bab yang kedua ya, tentang taubat. Nanti kita lihat ini tampilannya. Nah ini dia. Wah ini. Jadi di bab ini saudara-saudara sekalian bicara tentang taubat ya, atau saya menulis di sini perintah ya. Karena taubat itu tidak sekedar taubat semaunya kita ya, tapi kita memang diperintahkan ya untuk bertaubat begitu ya, beristighfar. Dan taubat itu bukan pilihan tapi keharusan biar kita selamat begitu ya, dalam selamat ya, diampuni Allah, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah dalam bab taubat ini saudara sekalian ya, ini masih penjelasan ya, bahwa menurut para ulama, qalal ulama, taubatu wajibatun bi kulli dzambin. Taubat itu adalah hukumnya wajib. Jadi bukan anjuran, bukan sesuka hati ya, bukan sunnah. Kenapa? Karena taubat ini menyelamatkan kita. Allah mengampuni semua kesalahan. Dan kita tahu kesalahan itulah, dosa-dosa itulah besok yang mempersulit hidup kita di akhirat. Maka ya sebenarnya kalau menunggu kesadaran begitu ya, tapi karena sayangnya Allah kepada kita ini, saudara sekalian, maka Allah mewajibkan ya taubat itu agar kita selamat begitu. Jadi bukan kau mau taubat silakan, kalau mau enggak ya silakan. Tidak begitu saudara sekalian. Jadi itulah bentuk bahwa Allah memerintahkan kita bertaubat, bentuk sayangnya Allah agar kita ini selamat gitu ya. Fa in kanatil masyiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Ya, taubat itu saudara sekalian kita lakukan ya jika memang kesalahan atau maksiat yang kita lakukan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La tata'allaqu
bihaqqin adamiyyin, tidak ada hubungannya dengan manusia, dengan sesama kita gitu ya, dengan hak-hak kemanusiaan. Artinya murni kesalahan itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Misalnya kita meninggalkan puasa, meninggalkan sholat begitu ya, kita tidak menuruti, nah itu kan hubungannya langsung dengan Allah ya, seperti puasa, sholat gitu ya. Terus apa lagi misalnya haji begitu ya. Nah, jadi ibadah-ibadah yang tidak bersinggungan gitu, tidak berhubungan dengan sesama manusia, tapi hubungannya langsung dengan Allah. Artinya apa, saudara sekalian? Maka taubat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal yang berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taubat kita lakukan dan insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Jadi itu catatan yang pertama ya, selama maksiat, kesalahan yang kita lakukan itu hubungannya murni antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhubungan dengan hak kemanusiaan. Nah, jika tadi maksiat yang kita lakukan itu hanya kesalahan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat taubat tadi ada 3. Nah, itu dia ya. Ada 3 syarat taubatnya. 1, ayyukli'a anil maksiyah, bahwa seseorang itu berjanji ya berhenti dan tidak melakukan maksiat tadi ya, dia berhenti dan membenci ya maksiat atau kesalahan yang dia lakukan. Jadi saat itu juga dia berhenti, tidak akan melakukan ya, berhenti dari pekerjaan itu dan dia membenci pekerjaan itu. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi kalau taubat itu, kalau bahasa kita sekarang ya taubat sambal begitu ya. Pas merasa pedas, wah ini nggak mau lagi makan sambal gitu. Pas pedasnya hilang melihat sambal, wah ini mantap ini gitu kan. Nah, jadi itu dia berhenti ya, tidak mengulangi, membenci apa yang dia lakukan kemarin. Itu syarat yang pertama. Jadi maksiat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyandama ala fi'liha, yang kedua, syarat yang kedua dia menyesal. Menyesal telah melakukan itu, telah meninggalkan sholat ya, melakukan zina misalnya. Ya, kemudian mencaci maki. Kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah begitu ya, atau melawan kedua orang tua begitu. Jadi ayyandam, dia menyesali perbuatan yang dia lakukan. Ketiga, yang azima Allah yang mudah ilaiha abadan, dia berazam ya, berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi. Nah, kalau yang pertama tadi dia berhenti melakukan maksiat yang dia lakukan tadi. Tapi yang ketiga, dan dia berazam, berniat sungguh-sungguh dan tidak mengulangi gitu. Karena bisa saja orang berniat berhenti ya kan, nah, tapi besok ada kesempatan, wallahu alam kan begitu. Jadi memang berhenti kemudian menyesali dan berniat tidak mengulangi. Wa in fuqida ahlus salah salam tasihha taubat. Jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tadi belum diterima.
ini dia. Ya, jangan hanya menyesal, maksudnya hanya nomor 2 menyesal gitu ya. Tapi ada kesempatan lakukan lagi, tidak begitu. Tapi memang berhenti, menyesali dan tidak mengulangi. Semua 3 syarat ini harus ada dalam taubat. Kalau salah satu tidak ada, tidak diterima taubatnya. Nah itu dia. Saudara sekalian ya. Nah, lanjutan dari keterangan tadi itu, wa in kanatil ma'siyatu ta'allaqu bi adamin fasyurutuha arba'ah. Jika kesalahan tadi ada hubungannya dengan hak-hak manusia ya, misalnya auzubillah ya tadi mencuri harta orang ya, itu kan ada hubungannya dengan manusia ya, hak manusia, kemudian durhaka kepada orang tua, nah kan ada hak orang tua di situ. Ya, melakukan zina misalnya, memperkosa, itu ada hubungannya dengan orang yang dia perkosa gitu. Maka syaratnya ada 4. Apa saja 4 itu? Hazihis salasa. 1, 3 syarat yang di atas mutlak ya. Berhenti, menyesali, tidak akan mengulangi. Nah, kemudian tambah 1. Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus bebas dari hak sahabatnya tadi, saudaranya tadi, sesama manusia. Apa maksudnya? Saudara sekalian, misalnya dia mencaci maki orang begitu ya, maka selain kalau dia ingin bertaubat tidak akan mengulangi, maka syarat yang 3 tadi, berhenti, menyesal, kemudian dia tidak akan mengulangi, ditambah 1 yaitu ayyabru min haqqi sahibiha. Nah tadi saudaranya yang dia caci maki itu, dia harus bebas dari situ, artinya dia harus minta maaf. Nah ini, jadi berat ini ya. Saudara sekalian, maka hati-hati juga kita ini, hati-hati kita berbicara, ya, menyampaikan sesuatu. Hati-hati, apakah yang kita sampaikan kebenaran apa tidak, begitu ya. Ya, jangan sampai menyakiti gitu ya, mencaci maki, memarahi dan sebagainya. Tapi bukan berarti tidak bisa kita marah, tidak bisa mengkritisi, bisa ya, bedakan mencaci maki dengan kritik, dengan marah pada tempatnya begitu. Kalau ada hak-hak yang ini, agama misalnya, dicaci maki, ya, dihina, kita harus marah itu. Harus melawan begitu ya. Jadi kita pandai-pandai menempatkan ini ya. Jangan sampai hak orang lain kita rebut begitu. Maka syarat taubat yang keempat, hak tadi itu kita harus bebas dari situ. Jadi paingkanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau kita mengambil harta, contoh ini ya, mengambil harta saudara kita, maka kita harus mengembalikannya. Ini maksudnya ya. Selain contoh yang saya jelaskan tadi, ini juga ya seperti korupsi begitu ya. Jadi kalau dia ingin bertobat, tadi itu syarat yang 3 di atas harus tambah ini. Artinya barang yang dikorupsi dikembalikan semua. Kalau tidak cukup dia bertobat tadi. Jadi hak siapa itu punya siapa, harta siapa yang diambil, harus dikembalikan kepada yang punya. Maka hati-hati ya, saudara sekalian, karena ya kalau kita tahu itu uang siapa kan gitu. Kalau nggak tahu, kita tahu terus sekarang orangnya di mana begitu. Maka artinya saudara sekalian berhati-hati dengan hak orang lain ya. Kalau kita punya salah dengan Allah, kita bertobat, selesaikan. Tapi kalau ada hubungannya dengan hak adamiyin tadi, nah ini yang masalah.
Maka saudara sekalian, hadis ini sangat penting sekali kita berhati-hati. Wa in kanat hadda qazbin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwa. Jika dia menuduh seseorang yang melakukan zina, perbuatan maksiat, fahsya gitu ya. Tapi tuduhannya tidak benar begitu ya. Menuduh begitu ya, maka caranya dia mencabut tuduhannya atau minta maaf ya, memutihkan namanya kembali atau ya atau menggugat seseorang gitu ya, misalnya ke pengadilan gitu kan, mengajukan gugatan, tapi ternyata yang digugat tidak benar begitu kan, maka dia mencabut gugatannya kemudian minta maaf. Kalau tidak itu akan berkepanjangan besok sampai akhirat ya. Jadi hati-hati juga kita ini. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Masya Allah ya. Auzubillah min dzalik. Masya Allah, ini juga luar biasa. Kita sering juga, aduh ini sulit ya kita. Maka saudara sekalian, ini penting banget ya, penting. Karena kayaknya kita sering banget nih. Wa in kanat ghibah. Jika dia melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain ya, kesalahan orang lain, maka dia juga harus minta maaf kepada orang yang dia bicarakan tadi tentang ghibah, kekurangan. Astagfirullah ya, luar biasa. Kita juga saudara sekalian ya, termasuk saya juga ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita berhati-hati memang membicarakan orang lain, kesalahan orang lain, dan yang namanya kesalahan tentu yang orang yang kita omongin juga nggak suka kan. Maka aduh ya, dan sering banget jadi perbincangan, tapi perbincangan kadang kita nggak lepas membicarakan orang lain begitu ya. Karena kalau nggak ngomong orang lain kadang nggak mantap gitu ya materi tema pembahasan itu ya. Maka na'udzubillah, saudara sekalian kita berhati-hati ya ini ya. Wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunub. Maka kemudian lanjutan dari penjelasan ini, saudara sekalian, dosa apa saja yang harus kita taubat darinya ya, semua kesalahannya, semua dosa kita bertaubat dari yang kecil sampai yang besar. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatu inda alil haqqi min zalika zambi wa baqi alaihi baqi. Tapi kalau kita yang bertaubat hanya sebagian terhadap sebagian dosa kita saja, maka yang kita taubat ya sebagian saja kan gitu. Yang sisanya yang kita belum bertaubat darinya tetap sebagai dosa. Maka kita taubat dari apa ya, semua kesalahan kita, dan kita berniat tidak akan mengulangi. Itulah kalau hanya sebagian ya sebagian, berarti yang lainnya belum begitu ya, saudara sekalian. Kemudian waqad tazahara dalailul kitab was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubah, dan setelah ada tampak ya kita melihat banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah dan juga ijma para ulama ya tentang kewajiban bertaubat. Jadi saudara sekalian, tadi taubat itu wajib dan dalilnya banyak ya. Satu ini kita bisa melihat dalam surat An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman.
semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Perintah ya, tubu ilallah, bertaubatlah kalian. Untuk apa? Agar kita beruntung, terbebas dari semua dosa. Yang kedua dalam surat Hud ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Mintalah kalian ampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Nah, ini juga dalil tentang tadi perintah bertaubat. Perintah meminta maaf dan ampunan kepada Allah ya. Istaghfiru, kemudian tubu, bertaubatlah kalian. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah ini dia. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh tadi. Jadi bukan taubat-taubatan ya. Apa biar syaratnya apa biar taubat kita diterima ya tadi yang di atas itu. Ada 3 syarat. Itu maksiat murni dengan Allah ya, kesalahan dengan Allah. Tapi jika ada hubungannya dengan manusia, maka ditambah 1 syarat tadi ya, yaitu penghalalan, nanti minta maaf ya, sehingga memaafkan, dihalalkan begitu. Artinya saling memaafkan, dihalalkan, diampuni ya, dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya begitu. Yudofu ila surut, ini faidah dari hadis di atas dijelaskan ya dalam kitab Ruhun Warayahin itu. Yudofu ila surut taubat salasah allati dzakara al-musannif rahimallahu ta'ala. Nah, tambahan terhadap 3 syarat tadi, ya saudara sekalian, 3 syarat taubat yang di atas ya, atau ditambah 1 yang tadi itu dengan hak adamiun itu, bahwa syarat taubat tadi itu antaguna taubat fi zamanin tuqbal bihi wa zalika nama ini. Jadi ada zamannya ya, ada waktunya juga taubat itu. Biar taubat itu diterima juga berhubungan dengan waktu. Artinya jika di luar waktu ini, maka taubat itu tidak akan diterima gitu. Nah, bicara waktu ini ada 2 macam. Jenis yang pertama adalah bitibari kulli insani bihasbi fala budda an takuna qabla hululil maut. Jadi yang berhubungan dengan ukuran kita manusia masing-masing, individu-individu. Artinya sebelum kematian seseorang. Ya. Kalau sudah mati maksudnya nggak bisa bertaubat gitu. Jadi sebelum mati, atau dalam bahasa yang sering kita sebelum nyawa sampai di tenggorokan ya, sebelum yugorgir gitu, disitulah waktu kita bertaubat. Jangan sampai nyawa sampai di kerongkongan baru bertaubat. Mumpung kita masih sehat ya saudara sekalian, masih baik ya, makan kita masih enak, masih bisa berjalan ya. Ataupun sakit, tapi sakitnya belum sakarat begitu ya. Itu zaman tuqbal fihi at-taubah ya. Itu waktu yang taubatnya masih diterima. Nah ini, dan itu berhubungan dengan bihasbi ya, dengan ukuran umur kita masing-masing, masih sesuai umuran kita, sesuai umur kita. Makanya tadi itu berhubungan dengan individu masing-masing waktunya. Jadi kapan taubat diterima? Sebelum sakarat, sebelum ruh sampai di kerongkongan ya, bahasa umum kita. Kemudian yang kedua bitibari umumin nas, yang kedua hubungannya dengan secara umum ya, secara umum. Kalau tadi per individu ajalnya gitu ya, sekarang secara umum. Waktu secara umum.
Wa inna Rasul alaihi salatu wassalamu qala la tangqati'ul hijratu hatta tangqati'at taubah. Hijrah tidak akan berhenti sebelum taubat berakhir. Nah, sebelum artinya saudara sekalian, jika taubat sudah berakhir ditutup oleh Allah, maka hijrah pun berhenti. Hijrah apa? Bisa hijrah tempat, bisa hijrah perilaku, begitu ya. Artinya kalau pintu taubat sudah ditutup, hijrah tidak akan berlaku, tidak akan bermanfaat dilakukannya. Dari tidak baik menjadi baik dan sebagainya. Tidak berlaku. Untuk apa? Karena taubat sudah. Dan hijrah itu kan dari tidak baik kepada yang baik, atau pindah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Dan untuk apa kalau taubat sudah tertutup? Wala tangqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kapan taubat itu tertutup? Jika matahari terbit dari barat. Artinya apa? Kiamat sudah dekat. Nah, jika matahari sudah terbit dari barat, kiamat sudah di ambang pintu, begitu saudara sekalian, maka pintu taubat pun tertutup. Nah, ini secara umum, semua makhluk manusia. Kalau yang ajal tadi kan bihasbi ya, masing-masing ukuran umur manusia. Tapi kalau ini secara umum, maka makhluk semua manusia yang berdosa di saat itu, jika matahari sudah terbit dari barat, maka pintu taubat saat itu sudah tertutup secara umum. Yang masih hidup tentunya. Rawahu Ahmad. Faiza tala'atis syamsu min maghribi alam tanpa taubah ya. Maka taubat waktu itu tidak akan bermanfaat. Inilah dia dua masa, dua zaman saat taubat masih diterima. Dan kapan taubat berhenti, itu tadi ya. Jika ajal sudah tiba, kemudian kiamat. Ditandai dengan terbitnya matahari dari barat. Hidayatul ayat. Wujubut taubah minal ma'asi. Wa bayanu fadliha wa ajriha. Wallahu yuhibbut tawwabin. Dari ayat-ayat di atas tadi, kita dapat menyimpulkan saudara sekalian bahwa taubat itu hukumnya wajib ya, dari maksiat-maksiat. Dan kita melihat bagaimana keutamaan taubat, pahala orang yang bertaubat. Maka Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Taubat wajib, taubat itu baik, taubat itu kembali kepada Allah, maka Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maka saudara sekalian, bertaubat ya, mari kita bertaubat, banyak kesalahan kita ya, alhamdulillah ya. Dan kita berusaha tidak mengulangi. Dan Allah cinta kepada kita ya kalau kita bertaubat. Kemudian yang kedua, taubatus sababul lil falah. Taubat adalah sebab keberuntungan kita manusia. Ya wal muwaffiq. Apa ini? Min ibadillahi min man sa'a ila babi min abwabil falah. Falazimau ya. Dan sebagai apa ya, petunjuk ya bagi seorang hamba ya. Kebaikan bagi seorang hamba, keberkahan, kemanfaatan, yaitu apabila hamba itu berusaha untuk melakukan taubat tadi ya. Apabila hamba itu berusaha memasuki pintu-pintu keberuntungan ini. Apa salah satu pintunya? Itu taubat tadi. Ya, maka jika kita itu sudah tahu, ya, sebagai petunjuk ya bagi kita ini, kalau kita sudah tahu taubat itu sebagai salah satu pintu keberuntungan, lah kenapa kita tidak melakukannya gitu ya. Dan tidak usah kita tunda-tunda waktu saudara sekalian, karena memang tadi ya umur juga terus berjalan, maka kita segera melakukan. Masya Allah ya, maka yang belum sholat, saudara sekalian sholatlah. Yang belum melakukan kebaikan-kebaikan ya, belum membaca kitab Allah, belajar agama,
yang masih berbohong dan sebagainya, masih bermaksiat, masih minuman keras, masih berjudi, pergaulannya bebas. Berhentilah begitu ya, bertaubatlah, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah. Nah ini saudara sekalian yang bisa kita sampaikan ya dalam, nah ini dia sudah selesai juga ya. Dalam pertemuan kita yang sekarang ini ya, kali ini semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita ambil hikmah dan manfaatnya ya. Dan saya mohon maaf saudara sekalian kalau ada kesalahan dalam penyampaian dengan segala kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Nah, ya. Baik, sehat semuanya, berkah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.